Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berkah rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir lagi di channel Berkah Daily. Kali ini kita akan meneruskan sesi tanya jawab sekitar agama Islam yang akan dibawakan atau akan dijawab oleh Ustadz Abdul Somad LCMA. Selamat menyaksikan. Ustadz, apa hukumnya jika kita deposito di bank syariah, sementara deposito hukumnya riba? Di bank syariah namanya bukan deposito, tapi namanya kalau sekedar titip saja tak bertambah namanya wadiah. Tapi kalau mau dia bertambah namanya mudharabah bagi hasil. Kalau untuk permodalan namanya murabahah. Maka pelajari baik-baik. Ustadz Hasbullah sudah balik 2 tahun, udah besar anaknya dah. Itulah pakar ekonomi Islam kita. Untuk masalah fatwa kontemporer Dr. Muhardi Muhammad Saleh. Untuk masalah ekonomi Islam Ustadz Hasbullah. Nanti buatkan minta satu khusus. Bank syariah menurut teori dan praktek. Buat 2. Satu Ustadz Hasbullah, yang satu lagi namanya, ini tolong panitia yang suka buat tabligh akbar di masjid masing-masing buat. Bank syariah antara teori dan praktek, gabungan antara 2. Ustadz Hasbullah LCMA, yang satu lagi Ustadz Noki Sapriyadi LCMA. Kakak kelas saya sekarang praktisi di Bank Syariah Riau Kepri. Kami selalu di panel berdua kalau ke Kepri. Beliau di sini di kantor Bank Riau Kepri Syariah. Noki Sapriyadi LCMA. Praktisi dia. Kalau Ustadz Hasbullah teori. Apa dalilnya 10 Muharram kita dianjurkan memperbanyak sedekah kepada anak yatim? Hadis. Ulama Al-Azhar sedang menulis, di-share kemana-mana. Bulan Muharram, bulan sedekah. Tapi kenapa orang tak mau? Pertama pelit. Yang kedua jahil. Yang ketiga tak mau pakai hadis dhaif. 3 orang yang tak mau sedekah di 10 Muharram. Pertama pelit, yang kedua jahil, yang ketiga tak mau pakai hadis dhaif. Sudah kita jelaskan dari tadi. Ittafaqal ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif fi fadail a'mal. Ulama sepakat, kata Imam Nawawi, boleh mengamalkan hadis dhaif tentang fadail a'mal, bersedekah di bulan 10 Muharram. Bagus. Apa kira-kira hukumnya di saat kita tertib berinfak untuk membangun masjid yang awalnya kita mau berinfak 1 juta karena melihat lagi di atas kita jumlahnya, sehingga kita ingin menambah lagi menjadi 2 juta karena ingin di atas orang lain. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin, karena Allah. Adapun karena supaya nama kita naik rating ke atas, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Saya macam ceramah Ustadz kemarin tak mau nama saya di atas, buat nama saya di bawah. Jangan tulis nama saya, hamba Allah ya, Allah. Bapak ngasih berapa? 10.000. Apa hukum dalam salat sunnah memegang buka Quran, sedangkan setahu saya kita disuruh untuk khusyuk mengerjakan sholat. Saya merasa terganggu dengan gerakan makmum yang megang Quran kecil, bahkan ada yang menggunakan HP. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Apa hukumnya menengok mushaf? Boleh. Ada namanya zakwan. Zal, kaf, wa, alif, nun. Zakwan. Zakwan jadi imam menengok mushaf. Itu dalil boleh menengok mushaf. Menjadi makmumnya Aisyah radhiyallahu anha. Yang menengok Quran itu namanya zakwan. Maula Aisyah. Sudah saya tulis di buku 30 fatwa seputar Ramadan. Kenapa Ustaz bahas di Ramadan? Karena di Ramadan banyak orang buka mushaf. Saya tak nyaman dekat dia Pak Ustaz, pindah tempat lain. Bukan kecil masjid itu, besar. Uang dengan uang riba, uang dengan barang tak riba. Kalau saya beli motor kredit ke dealer kan akadnya uang dengan barang. La ilaha illallah.
Ini yang tak paham makan. Ini saya tunjukkan ya. Ini DLR. Ini DLR. Ini NT mau beli motor. Ini leasing. DLR, aku mau beli motor. Mana uang cash? Kata dia, tak ada. Apa yang dia lakukan si DLR? Mau dia ngasih motornya itu? Mana dia mau? Di teleponnya leasing. Leasing ya, bisa datang bentar, kasih ini. Maka si DLR tak mau rugi. Motor dia ini dia mau bayar cash. Akhirnya kita minjam duit ke leasing. Maka kita tetap bayar leasing. Bayar leasing. Uang dengan uang. Kakak saya mau mengumrohkan orang tua, tapi dia minjam uang ke bank koperasi yang pasti ada bunganya. Kira-kira diridhoi Allah apa tidak, Pak Ustadz? Sampai ke tanah suci, menangislah emak ini di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, kau tak dapat umrah makbulah, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Kita sudah menipu mak kita, menipu dengan ibadah palsu. Na'udzubillah. Bukan alamat palsu aja, umrah palsu pun banyak. 2 kali kena tipu. Pertama ditipu oleh anak, kedua ditipu oleh first travel. Ini pertanyaan yang ketujuh atau yang terakhir, Pak Ustadz. Waktu ayah saya sakit sampai sekarat atau sampai meninggal, kami selalu berobat ke dukun. Tapi ayah saya tak sembuh juga sampai dia meninggal. Sementara itu rupanya dukun itu syirik. Sekarang saya baru tahu. Jadi apakah ayah saya mati syirik? Mudah-mudahan tidak. Karena yang berdukun kan bukan ayah kalian. Kalian yang bawanya ke dukun. Dia pun tak tahu. Uzkuru mahasina mautakum. Orang yang sudah meninggal sebutlah yang baik-baiknya saja. Jangan sebut uruk-uruknya. Jangan-jangan ayah kita ini dulu bersatu. Mudah-mudahan ayah. Asal sebut almarhum ayah, Allah maghfirlahu warhamhu. Allah maghfirlahu warhamhu. Jangan sebut buruk-buruknya. Lalu bagaimana dengan kami Pak Ustaz? Taubat nasuha. Ma min muslimin yudhnibu dzamban. Ada orang yang silap salah berdosa. Tsumma yatatahhar, mandi taubat. Balik dari sini mandi langsung. Yang mana dulu basah Pak Ustaz? Tergantung, kalau dia salto kepala dulu. Setelah mandi bersih, sembahyang sunat taubat. Usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Setelah itu banyak-banyak beristighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahaladzim alladzi. Taubat nasuh. Katanya syirik tak ada taubatnya Pak Ustaz. Abu Bakar Siddiq masuk Islam umurnya 38 tahun. Karena jarak dia dengan Nabi 2 tahun. Nabi dapat wahyu umur 40 tahun. Abu Bakar 38 tahun. Selama 38 tahun itu dia pernah menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Nahab. Umar bin Khattab masuk Islam umur 27 tahun. Utsman bin Affan masuk Islam umur 35 tahun. Khadijah masuk Islam umur 55 tahun. Mereka pernah bergelimang dengan Lata, Uzza. Taubat diterima Allah. Lalu yang maknanya tak diterima Allah itu mana? Begitu dia habis datang ke dukun, hai mbah dukun, tolonglah aku biar supaya cepat nikah nih, bagaimana nih? Kata dukun, kau kumpulkan bunga, segala bunga, kau beli di pasar bawah, lalu nanti kau blender, habis itu kau sedot, nanti muka kau akan berbunga-bunga. Begitu diminumnya jus bunga tadi, merahlah muka tadi, kena infeksi, mati. Neraka jahanam tempatnya. Karena tak sempat bertobat. Adapun yang sempat bertobat, maka diterima Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi telah kita simak bersama sesi tanya jawab yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad LCMA. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi bekal kita nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.